Selama ini, jika merayu masyarakat untuk berinvestasi, Yusuf Mansur selalu menjual atas nama syariah. Hal itu ia lakukan mulai dari investasi batubara, patungan usaha sampai patron aset manajemen yang melantai di bursa. Bagaimana faktanya? Ternyata, ajaran Islam hanya dijadikan sebagai jualan agar umat tertarik untuk mengikutinya. Praktik bisnisnya jauh dari ajaran syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kali ini kita akan mengupas di seputar kebohongan Yusuf Mansur yang membawa nama Islam dan syariat Islam terkait dengan investasi atau bisnis yang dia inisiasi. Yang pertama adalah tahun 2009 dia mengusung investasi batubara. Ada 250 jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor yang ikut serta investasi ini, dan uang yang terhimpun 55 miliar. Tapi faktanya adalah ini investasi bodong alias penipuan. Uang yang sudah di-store tidak bisa diambil kembali. Ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, Yusuf Mansur selalu mendalilkan bahwa kasus ini tidak tepat dibawa ke pengadilan negeri, tetapi ke pengadilan agama. Inilah kelitan pertama dari Yusuf Mansur. Kasus ini tidak ada kaitannya dengan kawin cerai, tidak ada kaitannya dengan tanah wakaf, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi dia mendalilkan bahwa kasus ini hendaknya dibawa ke pengadilan agama. Juga bukan kasus warisan yang bisa diputus oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di tahun 2012-2013 dia menggelurakan yang namanya patungan usaha yang digunakan untuk membangun Hotel City di Kota Tangerang. Yang dia janjikan adalah ini adalah hotel transit untuk jemaah haji dan umroh. Dan hotel ini berdasarkan syariat Islam. Dan satu-satunya katanya waktu itu. Faktanya hotel yang dibuka, diresmikan di tahun 2015 itu hanya bertahan 2 tahun. Di tahun 2017 yang namanya Hotel City Bersyariah itu tidak lagi bersyariah, menjadi hotel konvensional sebagaimana sampai hari ini. Dan hotel ini tidak laku. Tidak ada jemaah haji maupun umroh yang transit di sini. Ketika sudah jatuh tempo 10 tahun, para investor meminta kembali uangnya, ternyata tidak dikembalikan. Ini yang katanya bisnis syariah versi Yusuf Mansur. Yang ketiga adalah dia membuat yang namanya Paitren Asset Management yang diresmikan pada 2017 dan izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Mei 2024 yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah
OJK menemukan fakta-fakta yang cukup mengagetkan kita. Pertama, kantornya tidak ada, karyawannya tidak jelas. Kalau itu menjadi lembaga keuangan syariah yang selama ini digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur, satu-satunya yang melantai di Bursa Efek Jakarta, ternyata juga tidak dikelola secara syariat. Apa buktinya? OJK menemukan bahwa dalam komposisi pengurusnya ternyata tidak ada pengawas syariahnya. Ini jelas-jelas pembohongan publik. Lalu setelah OJK menutup atau menganulir Paitrend Asset Management ini, Yusuf Mansur ternyata telah melakukan kebohongan terhadap karyawannya sendiri. Jadi ternyata para direkturnya itu sejak tahun 2019 sudah tidak digaji lagi, dan akhirnya mereka menuntut sampai ke pengadilan. Nah, inilah fakta-fakta di mana Yusuf Mansur itu hanya ndobos saja selama ini. Dia menjual atas nama agama, menjual syariat Islam untuk kepentingan pribadinya. Apa yang akan menjadi persoalan di kemudian hari? Ini adalah kebohongan publik yang jelas-jelas nyata, dan ini tidak bisa diselesaikan langsung bertobat kepada Allah, tetapi harus menyelesaikan masalah muamalah ini kepada manusia, baru dia bertobat. Insya Allah itu akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi jika dia langsung saja tobat kepada Allah tanpa menyelesaikan masalah muamalah ini dengan manusia, maka jangan berharap dia akan tentram di akhirat nanti. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.